Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Suku-suku ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sebagian besar masih mempertahankan ciri khas dari sukunya. Salah satu suku di Indonesia adalah suku Madura. Suku Madura merupakan suku yang berada di wilayah Madura, Jawa Timur dan masih ada hingga saat ini. Suku ini memiliki berbagai macam tradisi unik yang keberadaannya masih lestari. Tradisi unik ini seringkali menjadi daya tarik wisatawan saat berkunjung ke Madura. Tradisi ini merupakan warisan para pendahulu dari suku Madura. Selain itu, tradisi suku Madura sudah melekat di kehidupan masyarakat Madura, seakan tidak dapat dipisahkan. Memang yang sudah seharusnya sebagai generasi penerus harus tetap menjaga kelestarian tradisi warisan leluhur yang begitu unik. Jembatan Nasional Suramadu merupakan pintu masuk utama menuju Madura. Selain itu, untuk menuju pulau ini bisa dilalui dari jalur laut ataupun melalui jalur udara. Untuk jalur laut bisa dilalui dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menuju Pelabuhan Kamal di Bangkalan. Selain itu juga bisa dilalui dari Pelabuhan Jangkar Situbondo menuju Pelabuhan Kalianget di Sumeneb, ujung timur Madura. Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 5 juta jiwa dan dihuni oleh beberapa suku pendatang seperti suku Jawa, etnis Tionghoa, suku Sunda, suku Melayu. Suku Madura berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya seperti Bawean, Gili Raja, Sapudi, Ras, dan Kangean. Selain itu, orang Madura banyak juga yang berdatangan dan menetap di bagian timur Jawa Timur daratan biasa yang disebut sebagai wilayah Tapal Kuda, yaitu wilayah yang membentang dari Pasuruan sebelah timur sampai utara Banyuwangi. Orang Madura yang berada di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Situbondo, dan Bondowoso jumlahnya paling banyak dan jarang yang bisa berbahasa Jawa. Sedangkan orang Madura yang menetap di Probolinggo, Jember, Surabaya bagian utara, Lumajang, dan sebagian Gresik rata-rata menguasai bahasa Jawa di samping bahasa Madura. Rumah adat Tanian Lanceng. Tanian Lanceng adalah permukiman tradisional masyarakat Madura yang berupa kumpulan rumah yang terdiri atas beberapa keluarga dan masih terikat dalam satu hubungan darah. Pada umumnya, Tanian Lanceng berbentuk persegi panjang. Hal ini dikarenakan mengikuti bentuk lahan yang dimiliki pada umumnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Ciri khas Tanian Lanceng permukiman tradisional Madura memiliki ciri khas tersendiri, di mana tata letak bangunannya yang mengelilingi suatu halaman yang bentuknya memanjang. Lahan yang digunakan dalam penempatan Tanian Lanceng harus cukup luas, dan sebagai awal terbentuknya permukiman Tanian Lanceng. Rumah pertama inilah yang disebut sebagai rumah induk atau rumah tongko, yang berarti rumah yang menjadi awal mula suatu keluarga. Bagian rumah Tanian Lanceng. Pada Tanian Lanceng terdapat pembagian ruang yang dalam hal ini terbagi menjadi wilayah depan atau amper dan wilayah belakang atau dalam. Wilayah depan menjurus keluar atau mengarah pada halaman dan memiliki fungsi sebagai peneduh dan tempat interaksi tamu. Berikut bagian-bagian rumah Tanian Lanceng. Halaman atau tanian halaman pada rumah Tanian Lanceng cukup luas dan berbentuk persegi panjang. Namun, biasanya luas rumah yang dibangun harus disesuaikan dengan luas tanah yang dimiliki. Beberapa istilah luas tanah yang dikenal masyarakat Madura seperti sekapling, dukapling, saloke, duloke, atau setabung. Alat musik saronen. Berdasarkan sejarahnya, awal mula kesenian saronen ini dipakai sebagai media dakwah. Hal ini dilakukan agar banyak masyarakat yang tertarik untuk memeluk agama Islam. Dulu kegiatan ini dilakukan oleh cicit dari Sunan Kudus, yaitu Kiai Khatib. Beliau bertempat tinggal di Desa Sendang, Kecamatan Pragan, Sumeneb. Konon katanya setiap hari pasaran tertentu, Kiai Khatib dan para pengikutnya menghibur pengunjung pasar menggunakan saronen dengan berpakaian seperti badut. Setelah banyak pengunjung pasar yang berkumpul, mulailah Kiai Khatib berdakwah, memberi pemaparan tentang agama Islam dan juga kritik sosial. Gaya dakwah yang kocak dan humoris ini mampu menggetarkan hati pengunjung sehingga banyak masyarakat yang hadir tertarik untuk masuk Islam. Alat musik saronen ini memang sudah ada sejak lama dan bisa dikatakan sebagai alat musik yang membantu penyebaran agama Islam di Madura.
Alat musik saronen merupakan sebuah alat musik yang sangat historis dan patut untuk dijaga kelestariannya. Jadi nggak heran apabila ada pesta atau upacara adat seperti arak-arakan di Madura dan sekitarnya. Alat musik saronen ini akan turut hadir memeriahkan acara tersebut. Bentuk alat musik saronen terbuat dari kayu jati, berbentuk kerucut dengan panjang sekitar 40 cm. Seperti suling, saronen ini memiliki 7 lubang, yaitu 6 lubang berderet di bagian depan dan 1 lubang yang berada di bagian belakang. Keunikan alat musik saronen ini merupakan alat musik yang unik. Bagian untuk meniupnya itu terbuat dari daun aren. Di antara daun aren dan besi, terdapat sebuah sayap yang terbuat dari tempurung kelapa. Sayap itu berbentuk kumis sehingga orang yang memainkan saronen terlihat seperti memiliki kumis. Tarian khas Madura. Tari Rengmajeng artinya tari nelayan. Banyak jenis tari yang berasal dari Madura. Tari Rengmajeng salah satu tari daerah yang sudah tersohor dan banyak disukai. Tari Rengmajeng atau tari nelayan ini lebih dikenal dengan sebutan tari oleh-olang, karena tarian ini diiringi sebuah lagu berjudul Oleh-olang. Tari ini menggambarkan kehidupan rata nelayan yang bekerja di tengah laut mencari ikan. Betapa gigihnya para nelayan di daerah Madura, tak peduli ombak besar menerjang, namun para nelayan tetap menjalankan kewajibannya. Ombak bagi mereka bagaikan bantal saja layaknya, dan angin sebagai selimutnya. Para nelayan tak gentar oleh ombak serta riuhnya angin yang sewaktu-waktu dapat menggulingkan perahu mereka. Ontengku dari ombak pajelenang, masih banyak ongku le-olenang. Duman anjeling opina orang majengan, bentak ombak capu angin salah jengat. Duman anjeling opina orang majengan, bentak ombak capu angin salah jengat. Lera saalir, Lera alir, 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 kum lera saalir, lera saalir, alir, alir. Ngapoteh wala jere tangale, Rengmajeng tantona pademone. Madura telah menjadi kebudayaan orang Madura sejak zaman dahulu. Kebiasaan memacu binatang peliharaan di arena memang sudah menjadi kegemaran penduduk Madura sejak dahulu kala. Di Madura tidak hanya hewan peliharaan sapi yang diadu cepat, tetapi juga kerbau seperti yang terdapat di Pulau Kangean. Adu cepat kerbau itu disebut mamajir. Sapi atau kerbau yang adu cepat dikendarai oleh seorang joki yang disebut tukang tongko. Tukang tongko tersebut terdiri atas keleles yang ditarik oleh sapi atau kerbau pacuan. Kata kerapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas bersama-sama atau berbondong-bondong. Ada pula anggapan lain yang menyebutkan bahwa kata kerapan berasal dari bahasa Arab yang berarti kirarba atau persahabatan. Dalam pengertian yang umum, sekarang kerapan adalah suatu atraksi lomba kecepatan sapi yang dikendari oleh joki dengan menggunakan kaleles. Lahirnya kerapan sapi di Madura nampaknya sejalan dengan kondisi tanah pertanian yang luas di Madura. Tanah pertanian itu dikerjakan dengan bantuan binatang-binatang peliharaan seperti sapi dan kerbau. Karena banyaknya penduduk yang memelihara ternak, maka lama-kelamaan muncullah pertunjukan kerapan sapi. Ada dugaan bahwa kerapan sapi sudah ada di Madura sejak abad ke-14. Disebutkan ada seorang kiai bernama Kiai Pratanu pada zaman dahulu yang telah memanfaatkan kerapan sapi sebagai sarana untuk mengadakan penjelasan tentang agama Islam.
Oleh sebab itu, ajaran-ajarannya yang filosofis dihubungkan dengan posisi kanan pengeluar dan sapi kiri pengdalam yang harus berjalan seimbang agar jalannya tetap lurus, agar manusia pun dapat berjalan lurus. Sate Madura. Filosofi sate Madura adalah menyatukan setiap elemen dan disatukan menjadi satu. Menusuk daging menjadi satu bisa dikatakan sebagai menyatukan berbagai hal elemen sebagai sebuah kesatuan. Sate menjadi sajian yang sangat akrab bagi masyarakat Madura, sehingga kita masyarakat Madura merantau ke daerah lain maka akan memilih menjual makanan yang dekat mereka. Seiring berjalannya waktu, sate Madura menjadi sajian yang terkenal di Indonesia. Hubungan sate dengan budaya Madura. Sate sangat melekat pada masyarakat Madura. Menurut Kadarisman Sastro Wirjo selaku pensiunan peneliti Balitpom Provinsi Jawa Timur, pada filosofi di balik sepiring sate Madura, karena tanah di Madura gersang, maka masyarakatnya memanfaatkan bahan pangan hewani. Sebab kalau menanam sayur, tanah di Madura sukar untuk tumbuh subur. Jelas Kadarisman Sastro Wirjo, kondisi tanahnya yang gersang, masyarakat Madura lebih memilih menyantap hewan ternak dan ikan laut, sehingga hewan ternak seperti kambing, sapi, dan ayam banyak diolah menjadi sajian khas daerah setempat. Salah satunya yang diolah menjadi sate. Lagu Tanduk Majeng adalah lagu yang berasal dari daerah Madura, Jawa Timur, yang tentunya dalam setiap liriknya juga menggunakan bahasa daerah khas mereka. Lagu ini menceritakan kehidupan para nelayan yang ada di Madura. Menjadi seorang nelayan tentunya butuh pengorbanan dalam menekuni profesinya sebagai nelayan, bahkan mungkin sampai nyawa taruhannya. Sebuah pelayaran ke tengah lautan dalam mencari ikan tentunya tidak lepas dari kondisi alam yang kadang tidak bersahabat, seperti ombak dan badai yang menerjang sehingga nyawa taruhannya. Sebuah rasa sukacita dan gembira serta harapan dari keluarga tentunya selalu menginginkan para suami dapat kembali dengan selamat dan tangkapan ikan yang memuaskan pula. Harapan dan kegembiraan itu akan terasa bila sebuah tanda-tanda tertentu dapat dilihat oleh keluarganya, yaitu sebuah layar putih yang ada pada perahu layar nampak dari kejauhan mendekati pantai. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serena sere kuning, rokok opet atau lesmira, serena bule tak oneng, salah lopot nyon sepura. Bye bye.